Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tri Susilawati, guru di SD Negeri 005 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Setelah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata pada topik 1, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik ini bertujuan agar guru dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang dipelajari. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, Bapak Ibu guru diajak untuk merefleksikan diri agar mampu mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Bapak Ibu guru hebat, langkah awal kita sebagai pendidik yaitu kita harus mampu memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Selanjutnya, apa peran kita sebagai guru? Pada bagian ini, kita diharapkan untuk mampu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Berikutnya, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Tidak hanya materi yang kita ajar, tetapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara mengajar akan membekas dan membentuk murid nantinya. Untuk itu, guru perlu menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru untuk mendidik dan mengajar? Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam mendidik dan mengajar, perlu adanya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia agar tidak ada lagi sistem pembelajaran yang diskriminatif. Guru perlu merubah sistem pengajaran kolonial yang sampai saat ini masih digunakan. Sebagai contoh, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan dalam pemberian tugas kepada murid, serta memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang memiliki slogan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing Madya Mangun Karso artinya seorang guru haruslah memberikan semangat pada muridnya. Tutwuri Handayani yang berarti seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan muridnya orang yang mandiri. Selanjutnya, modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bapak Ibu guru, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan murid yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, sehingga guru mampu mendekatkan murid dengan kodrat alamnya. Guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid,
maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran yang kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid maupun sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid hidup. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat yang dimiliki setiap murid tidaklah sama. Setiap anak memiliki kekuatannya masing-masing. Oleh karenanya, murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dari yang lain, berhak mendapatkan tuntunan yang tepat sesuai dengan keunikannya, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Dalam mendampingi murid, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa atau yang biasa disebut dengan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yang berarti pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Lantas, bagaimana cara kita sebagai guru mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti murid? Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungannya. Teori konvergensi. Teori ini terbentuk oleh dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa adalah teori yang beranggapan bahwa kodrat anak adalah kertas kosong yang diisi dan dapat ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif adalah teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang berisi segala macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikanlah yang membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada pada kertas tersebut dengan tuntunan yang baik, sehingga pendidikan dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Guru dapat merancang pembelajaran yang terbuka, berkelanjutan, dan berdasarkan kebudayaan bangsa sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, dan tak lupa menerapkan sistem Among. Guru menuntun murid untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya, sehingga pendidikan berfungsi untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas.
Sedangkan alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan wataknya. Demikian pemaparan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.